Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan ibadahnya lewat YouTube ya. Kita hari ini tidak ada Jimit. Ya, baiklah, yuk semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita akan angkat pujian ini. Kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayanganku dan peliharaku seumur hidupku. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kembali kami naikkan di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas pembelajaran kami ingin terlebih dahulu membaca dan merenungkan sedikit bagian firman-Mu. Urapi, sucikan, kuduskan kami agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yuk anak-anak, dibuka firman Tuhannya di dalam 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6 ya. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Miss akan bacakan, semua simak yang baik-baik. Kalau bisa dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya,
Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Iya, tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Ya, anak-anak, hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang mujizat yang diperbuat oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Dia menghidupkan kembali seorang anak perempuan yang telah meninggal. Ya, itu artinya apa? Bahwa setiap segala sesuatu, masalah ataupun perkara yang mustahil bagi manusia, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ada rencana Tuhan kenapa Nabi Elisa diberi karunia untuk menghidupkan kembali anak perempuan, anak seorang ibu tadi yang telah meninggal. Setelah anak itu kembali dihidupkan, Nabi Elisa berkata apa kepada tadi perempuan itu? Suruh pergi ke suatu bangsa, ke suatu negara. Karena apa? Di daerah tempat di mana tinggal akan diturunkan kelaparan selama 7 tahun. Ya. Dan setelah 7 tahun berlalu, si perempuan ini kembali, dia pulang ke Filistin. Nah, di sana dia menjumpai seorang raja, dan akhirnya melalui perantara si Gehazi, raja tersebut mengetahui bahwa perempuan ini meninggalkan ladangnya, rumahnya, miliknya karena suatu perkataan dari Nabi Elisa. Berkat perkataan dari Nabi Elisa, si perempuan ini akhirnya diselamatkan. Bahkan raja berkata, segala ladangnya, miliknya, rumahnya kembalikan kepada si perempuan itu. Nah, anak-anak, terkadang kita sering lupa bahwa perbuatan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa selama 2 tahun ini kita dibiarkan Tuhan untuk beribadah dari rumah? Kadang online, kadang offline, lebih banyak online-nya. Ada suatu rencana Tuhan kenapa kita suruh berdiam diri di dalam rumah kita masing-masing. Tuhan ingin mewujudkan suatu perkara yang luar biasa dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya. Jadi marilah pagi ini kita kembali bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu besar. Perkara-perkara yang ajaib Tuhan akan perbuat buat kehidupan orang-orang yang percaya. Yakin dan percaya dalam setiap keadaan Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan disampaikan kiranya membawa kita untuk kita semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Tanpa Tuhan kita akan lemah. Ya, kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengar suatu perkataan, suatu mujizat Tuhan yang telah diperbuat oleh Nabi Elisa ya Tuhan. Dia menghidupkan kembali anak seorang ibu yang telah meninggal Bapa.
Dan bahkan dia juga berfirman Tuhan, perempuan itu harus meninggalkan tempat kelahirannya Tuhan, menuju ke suatu tempat selama 7 tahun ya Bapa. Karena selama 7 tahun itu di tempat negaranya, bangsanya, tempat tinggalnya akan ditimpa kelaparan ya Bapa. Dan benar perkataan Nabi Elisa Tuhan, pada saat setelah 7 tahun perempuan itu kembali ke Filistin Tuhan, segala miliknya pun Tuhan kembalikan kepada ibu tersebut ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ada suatu berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami terus bersyukur dan bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini ibadahnya, kembali nanti anak-anak mengikuti pembelajaran Miss selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.